Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pengukuran teknik data akuisisi dengan kelompok anggota yang pertama ada Mas Raidin Muhammad Agil, yang kedua ada saya Afid Frandianto, yang ketiga Agung Nugroho, yang keempat ada Gus Priyatno, yang kelima ada Ahmad Fatur Rahman. NIM-nya tertera pada slide. Untuk materi yang pertama yaitu introduction. Tekanan dijelaskan sebagai gaya perluas area. Tekanan absolut mengacu pada nilai absolut dari gaya perluas area. Tekanan G memperhatikan perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer. Vakum mempresentasikan jumlah tekanan atmosfer yang melebihi tekanan absolut. Ketiga istilah tersebut bisa digambarkan seperti di bawah ini. Tekanan fluida adalah hasil dari pertukaran momentum antara molekul fluida dengan tembok. Untuk gas ideal bisa dirumuskan bahwa tekanan adalah P sama dengan sepertiga NmV kuadrat RMS, di mana N yaitu densitas molekul atau volume molekul, dan M yaitu massa molekul. Untuk V RMS yaitu kecepatan molekul mean square. VRMS bisa dirumuskan sebagai berikut. Akar 3kT per M, di mana T yaitu suhu absolut dari gas dengan satuan K, dan K yaitu konstanta Boltzmann sama dengan 1,3803.10 pangkat min 23 J per mol K. Untuk main free path didefinisikan sebagai jarak rata-rata perpindahan molekul antara kolisi dengan rumus lambda akar 2 per 8 pi R kuadrat N, di mana R yaitu radius objek efektif dari molekul dan lambda yaitu main free path. Untuk udara, hubungan pada main free path berkurang menjadi lambda sama dengan 8,64 kali 10 pangkat min 7 T per P Ft, dan lambda 2,27 kali 10 pangkat 5 T per Pm. Banyak alat yang tersedia untuk pengukuran tekanan. Jika pada keadaan tetap, tekanan tidak susah untuk dihitung dengan akurasi yang bagus. Sementara pengukuran dinamis cukup membingungkan karena terpengaruhi oleh karakteristik dari fluida dan juga konstruksi alat pengukuran. Untuk materi yang kedua yaitu dynamic response consideration. Respon sementara dari pengukuran tekanan tergantung pada dua faktor. Yang pertama ada respon dari transducer yang merasakan tekanan. Yang kedua ada respon dari fluida yang mentransmisi tekanan dan tabung konektor. Untuk gambar ada berikut. Lanjut, tekanan yang fluktuatif mempunyai frekuensi W dan amplitudo P dan dimasukkan ke tabung dengan panjang L dan radius L. Lalu ada ruang volume V yang terhubung ke transducer pressure sensitif. Jika rumus konvensional untuk hambatan laminar pada tabung digunakan untuk menghitung gesekan ini, maka dapat dirumuskan persamaan rasio tekanan amplitudo sebagai berikut. Berikut itu rumus frekuensi natural Wn dirumuskan bahwa ini. Yang kedua ada rasio Riemann H. Yang ketiga ada sudut fasa dari sinyal tekanan dapat dirumuskan di bawah ini. Yang keempat, kecepatan suara dari udara dapat dikalkulasikan. C sama dengan 49,1 T per 2 FTS. Yang kedua ada C sama dengan 20,04 T per M per S.
Ketika diameter tabung dimisalkan sangat kecil, dimungkinkan untuk menghasilkan rasio redaman yang besar, sehingga persamaan rasio tekanan amplitudo akan direduksi seperti berikut. Selanjutnya ada mechanical pressure measurement device. Untuk membahas bab ini itu kita akan membahas tentang manometer dan barometer. Seperti yang teman-teman kita ketahui, manometer itu merupakan instrumen presisi yang digunakan untuk mengukur tekanan dan merupakan pengukuran ini itu merupakan gaya yang diberikan oleh gas atau cairan per satuan luas permukaan karena efek dari berat gas atau cairan dari gravitasi. Untuk sistem kerjanya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki tabung berbentuk O, saat kita letakkan seperti biasa itu nanti ketinggian dari cairan di dalam tabung tersebut akan sama. Namun bagaimana jika kita menutup salah satu ujung dari tabung tersebut dan kita berikan tekanan tertentu? Maka akan menimbulkan perbedaan dari ketinggian cairan dalam tabung O tersebut. Nah, prinsip inilah yang digunakan pada manometer. Jadi, misalkan kita menghubungkan salah satu tekanan tertentu ke salah satu ujung tabung, maka apabila tekanan dari fluida yang kita berikan itu lebih tinggi, maka cairan tersebut akan mendorong ke bagian sampingnya, sehingga akan terjadi kesetimbangan pada ketinggian tertentu. Nah, penggunaan kesetimbangan inilah yang digunakan untuk perhitungan tekanan pada manometer. Jadi rumusnya itu kita setimbangkan dulu, atau PA, di mana PA itu merupakan tekanan atmosfer, ditambah G per Gc HPM, atau H pro M, di mana Gc itu merupakan konversi satuan. Jadi nilai Gc itu untuk satuannya meter, kilonewton itu besarnya 1. Sedangkan kalau misalkan menggunakan panjangnya feet atau satuan Inggris itu nanti besarnya 32 sekian. Jadi lanjutnya PA sama dengan G per Gc dikali H pro M sama dengan P ditambah G per Gc H PF, di mana PF itu merupakan tekanan dari fluida yang kita berikan. Jadi bisa kita tuliskan dengan P min PA sama dengan P per G per Gc dikali H dikali PM pro M min PF. Jadi penggunaan rumus inilah yang kita gunakan untuk mengukur tekanan pada manometer. Untuk sensitivitas dari manometer itu dirumuskan dengan H per P min PA atau 1 per Gc dikali PM min PF. Itu merupakan substitusi biasa atau pergantian dari nilai P min PA dari persamaan di samping ya. Namun kalau misalkan banyak cairan itu kan tidak semuanya memiliki dataran yang rata, ada yang memiliki sifat adhesi dan kohesi tertentu. Seperti raksa itu kan lebih cembung, maka besarnya ketinggian itu tidak dapat kita gunakan secara presisi untuk menentukan dari tekanan pada manometer. Oleh karena itu kita menggunakan tentang volume. Jadi jika misalkan pada salah satu sisi tabung mendorong sebesar volume tertentu ke tabung bagian lain, maka perpindahan volume dari tabung sebelumnya ke tabung satunya itu akan sama, tuh H aksen A kali A2 sama dengan H min H aksen dikali A1. Nilai H kan satuannya meter dan A2 itu kan merupakan meter kuadrat, jadi satuannya itu sama kayak meter pangkat 3 atau volume. Jadi P min PA sama dengan G per Gc dikali H dikali P pro M min pro F. Atau bisa kita tuliskan dengan mengganti nilai H-nya P min PA sama dengan G per Gc dikali H aksen dikali A2 per A1 ditambah 1 dikali pro M min pro F. Nah, namun apabila kita terdapat dua fluida dalam manometer yang memiliki densitas dan besar luas penampang yang berbeda, maka penentuan sensitivitasnya dapat dituliskan menjadi sensitivity sama dengan H per delta P, sama kayak seperti rumus sebelumnya ya. Namun ini cukup panjang karena perbedaan dari diameter dan densitas dari cairan fluida tersebut. Untuk contoh soalnya, misalkan tabung manometer itu memiliki spesifik cairan dalam manometer itu memiliki spesifik gravity 0,82 dari
fluida manometer. Di salah satu sisi manometer itu dibuka dengan tekanan atmosfer dengan tekanan 29,3 inch Hg dan perbedaan ketinggian itu sekitar 20 cm dengan tingkat kesalahan presisinya kurang lebih 1 mm. Ketika ditaruh di dalam suatu udara dengan suhu 25 derajat, maka kita harus menghitung besarnya tekanan dari udara tersebut. Jadi kita tinjau satu-satu ya, karena fluid itu merupakan manometer yang memiliki 82% dari densitas air, maka besarnya massa jenis dari cairan fluida dalam manometer itu bisa kita tuliskan dengan 0,82 dikali massa jenis air atau sekitar 816,7 atau 816,7 kg per meter pangkat 3. Kemudian tekanan atmosfernya itu kan 29,3 inch Hg atau bisa kita tuliskan dalam satuan Pascal 9.922 9,922 dikali 10 pangkat 4. Nah, fluida pada permasalahan di atas itu merupakan udara dan kita asumsikan udara sebagai gas ideal karena si gas ideal sehingga besarnya massa jenis dapat dituliskan dengan Pf sama dengan Pa sama dengan P per RT. Nilai P per RT itu kalau misalkan teman-teman masih ingat dengan rumus termodinamika dari PV sama dengan MRT dan kita ubah jadi M per V, nanti hasilnya seperti P per RT atau besarnya kalau kita masukkan nilainya itu sekitar 1,616 kg per meter pangkat 3 sehingga kita dapat menentukan besarnya tekanan udara dan mensubstitusikannya pada persamaan sebelumnya. P min PA sama dengan G per GC H dikali P Pro M min Pro F atau sebesar 9,807 dibagi 1. Nilai GC itu kan ini kan sudah dalam bentuk kilogram, meter, dan newton. Maka 9,8 dibagi 1 dikali 0,2 atau ketinggiannya sebesar 20 cm dikali 816,7 dikurangi 1,16. Maka hasilnya sekitar 1600 Pascal. Nah, nilai dari tekanannya itu maka nilainya itu sebesar 1600 Pascal ditambah 9,922 dikali 10 pangkat 4 atau sekitar 1,0082 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya ada barometer. Barometer ini itu bekerja dengan sistem menyimbangkan berat merkuri yang terdapat di dalam tabung terhadap tekanan atmosfer. Jadi kalau misalkan kita memiliki tabung yang seperti pada gambar di samping ya, itu mengapa tabung tersebut dapat seimbang? Karena asumsi atau perkiraan yang paling mungkin adalah cairan di dalam tabung ini tidak turun karena adanya tekanan atmosfer. Jadi karena tekanan atmosfer ini, besarnya ketinggian dalam tabung itu tidak turun ke bawah. Jadi mengalami perbedaan ketinggian. Nah, jika berat merkuri cairan tersebut ya, merkuri kurang dari tekanan atmosfer, maka tingkat merkuri kurang dari tekanan atmosfer, maka tingkat merkuri di dalam tabung akan naik. Jadi kalau misalkan berat merkurinya itu kurang dari tekanan atmosfer, maka cairan ini itu akan terdorong ke atas sehingga ketinggiannya naik. Namun apabila berat dari merkuri ini tuh lebih tinggi, maka akan turun ke bawah karena akan melawan dari tekanan atmosfer tersebut. Hal ini berlaku sebaliknya ketika berat merkuri lebih dari tekanan atmosfer. Nah, penggunaan penentuan rumus dari barometer ini tuh merupakan P sama dengan 76 cm Hg kalau misalkan kita menggunakan air raksa dikurangi H per 100. Mengapa H per 100? Karena setiap kenaikan 100 meter itu ketinggian dari kolom merkurinya itu berkurang sebesar 1 cm. Maka rumusnya bisa dituliskan dengan seperti di samping atau P sama dengan 76 cm Hg min H per 100. Nah, untuk ini tuh digunakan pada ketinggiannya itu di permukaan laut. Setelah itu, kalau misalkan kita memiliki ketinggian yang lebih tinggi, ada standar yang dinyatakan oleh
P sama dengan P0 dikali 1 min BZ per T0 pangkat 5,26. Di mana rumus ini tuh bisa digunakan untuk ketinggian antara 0 sampai 36.000 kaki. Untuk nilai P0-nya itu merupakan standar atmosfer, tekanan atmosfer di permukaan laut. Kemudian nilai Z-nya itu merupakan ketinggian. Nilai T0 itu merupakan suhunya, atau bisa ditulis 15 derajat Celcius atau 288,16 Kelvin. Dan nilai P itu merupakan suatu konstanta yang besarnya itu sekitar 0,0065 Kelvin per meter. Sini saya akan mempresentasikan tentang deadweight tester. Deadweight tester biasanya digunakan untuk kalibrasi pengukuran tekanan karena mereka dibuat dengan akurasi tinggi. Jadi mereka dapat digunakan sebagai standar utama dalam pengukuran. Ada banyak jenis tergantung pada aplikasi dan dioperasikan dengan oli atau hidrolik atau dengan udara atau yang biasa disebut pneumatik. Deadweight tester adalah dasar standar primer untuk pengukuran tekanan diafragma. Prinsip dalam deadweight tester, penerapan penempatan ada pada bobot tiang didudukan atau wadah beban adalah bobot referensi yang akan dikalibrasi dan selanjutnya diberi tekanan dengan penggerakan piston. Ketika tekanan yang ditetapkan dan bobot referensi tekanan sama pada kondisi ini, berat referensi akan nol mati. Oleh karena itu disebut deadweight tester. Deadweight tester atau DWT adalah standar kalibrasi yang menggunakan silinder piston tempat beban yang diletakkan untuk membuat kesetimbangan dengan tekanan yang diberikan di bawah piston. Tempat beban yang diletakkan untuk membuat keseimbangan dengan tekanan yang diberikan di bawah piston. Rumus untuk merancang DWT pada dasarnya digunakan sebagai berikut. P sama dengan F per A. Bagian DWT dapat gambar. Sistem kerja DWT. Berat yang diketahui ditempatkan pada platform. Pada saat mengoperasikan fluid, tekanan fluid diterapkan ke sisi piston yang lain hingga cukup kekuatan untuk mengangkat kombinasi bobot piston. Ketika ini terjadi, kombinasi berat piston mengapung bebas di dalam silinder antara batas berhenti. Dalam kondisi keseimbangan ini, gaya tekanan fluid seimbang terhadap gaya gravitasi dari bobot dan gesekan, sehingga didapatkan rumusan P sama dengan mg plus F per A. Aplikasi berat yang diketahui ditempatkan pada platform. Pada saat mengoperasikan plunger, tekanan fluid diterapkan ke sisi piston yang lain hingga cukup membuat untuk mengangkat kombinasi bobot piston. Ketika ini terjadi, kombinasi berat piston mampu bebas pada silinder antara batas berhenti. Dalam kondisi keseimbangan ini, gaya tekanan fluid seimbang terhadap gaya gravitasi dari bobot dan gesekan, sehingga didapatkan rumusan P sama dengan mg plus F per A. Aplikasi kelebihan sederhana dalam konstruksi dan mudah digunakan. Yang kedua, ini dapat digunakan untuk mengkalibrasi berbagai alat pengukuran tekanan. Yang ketiga, tekanan fluid dapat dengan mudah divariasikan dengan menambah bobot atau dengan mengubah kombinasi silinder piston. Lalu ada diagram pressure gauge. Diagram pressure gauge menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastic deformation dari suatu diagram atau membran untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Bentuk dari diagram pressure gauge terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat rongga atau diafragma. Prinsip operasi diafragma. Skematik dari gauge diafragma. Gauge diafragma menggunakan gauge strain resistensi listrik. Karakteristik defleksi dari tiga pengaturan diafragma ada pada gambar. Strain normal untuk diafragma elemen dari vakum hingga 200 psi dengan akurasi plus minus 1,5 sampai plus minus 1/4% full span. Gambar berikut memperlihatkan berbagai bentuk desain dari diafragma, yaitu single kapsul dan multi kapsul. Yang ketiga ada bellow gauge. Pengukuran tekanan dengan bellow gauge sangat populer digunakan di dalam induksi proses karena mudah ditangani. Elemen bellow merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Biasanya dibuat dari bahan kuningan, fosfor perunggu, beryllium atau tembaga, monel, stainless steel, inconel, dan bahan metal lainnya. Dengan elemen ini dapat diperoleh hubungan yang linear antara tekanan dan simpangan atau perubahan volume.
Belugix. Gambar di bawah menunjukkan versi pemakaian Belugix untuk pengukuran tekanan absolut, tekanan relatif, dan tekanan diferensial. Frekuensi alami diafragma melingkar tetap pada parameter dengan rumus F sama dengan 10 kali 21 per A kuadrat akar BC ET kuadrat per 12 dalam kurung buka 1 min U kuadrat kurung tutup P hash. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang pada bab kelima. Burdontop sendiri yaitu merupakan tabung yang ujungnya tertutup ketika diberi tekanan. Bentuknya akan merenggang sesuai dengan besarnya tekanan atau pressure yang diberikan dan dapat kembali ke bentuk semula. Burdontop dapat berbentuk C, spiral maupun helix. Nah, seperti pada gambar ini, jadi sistem kerja dari Burdontop itu saat pressure masuk ke lubang ini, dia akan membuat si Burdontop ini mengembang sehingga akan menarik komponen adjusting linkage sehingga si needle shaft ini akan bergerak berputar secara berotasi sehingga akan menunjukkan hasil pengukuran dari tekanan tersebut. Next, selanjutnya ada the Bridgman gate pada bab ke-7. Nah, kita tahu bahwa resistansi dari kabel mengalami perubahan dengan tekanan yang menurut hubungan linearnya dapat dirumuskan menjadi R sama dengan R1 dikali dalam kurung 1 plus B delta P, di mana R1 adalah resistance pada satu atmosfer, lalu yang ke B itu ada koefisien tekanan dari resistance, lalu ada delta P adalah ukuran tekanan. Nah, rumus ini dapat digunakan untuk mengukur tekanan setinggi 100.000 atm. Dengan transdusur tekanan yang menggunakan prinsip inilah disebut Bridgman gauge. Nah, gauge yang digunakan adalah kawat halus manganin dengan komposisi 84% Cu, 12% Mn, dan 4% Ni atau nikel. Dengan tekanan koefisien resistensi terhadap bahan ini yaitu sekitar 1,7 dikali 10 pangkat min 7 PSI atau dikurang 25 kali 10 pangkat min 11 Pascal pangkat min 1. Nah, dengan gauge itu kita dapat mengukur tekanan yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada low pressure measurement atau pengukuran pada tekanan rendah. Jadi sistem pengukuran tekanan itu dibagi jadi dua, yaitu ada low pressure measurement dan high pressure measurement. Nah, untuk metode dari pengukuran low pressure measurement itu ada 3. Yang pertama adalah McLeod gauge, yang kedua thermal conductivity gauge, ini dibagi jadi thermocouple vacuum gauge dan Pirani gauge. Lalu yang ketiga itu ada ionization gauge. Nah, pada high pressure measurement atau pengukuran tekanan tinggi itu biasanya menggunakan metode manometer, lalu ada electrical resistance pressure gauge yang dibagi menjadi 4, ada resistance type, photoelectric type, piezoelectric type, variable capacitor type, dan yang ketiga itu ada elastic pressure gauge, yaitu ada Burdontop yang sudah dibahas tadi, jadi termasuk ke dalam pengukuran tekanan elastis karena Burdontop tadi bisa kembali seperti semula. Lalu yang kedua ada diagram gauge, yang ketiga ada Bellows. Nah, untuk low pressure measurement adalah pengukuran tekanan rendah yang biasanya tidak dapat diakses oleh pengukur konvensional. Jadi pengukuran ini terutama digunakan pada tekanan absolut di bawah 1 torr atau jika dikonversikan dalam PA itu menjadi 133 Pascal atau 1 mikrometer merkuri. Nah, untuk contoh dari alat tersebut itu ada low pressure gauge. Ini pengukur tekanan rendah. Jadi ini tuh digunakan pada tekanan absolut di bawah 1 torr. Lalu ada di tekanan ini contoh yang digunakan pada tekanan tinggi yaitu di atas 1 torr. Makanya ini karena dia satuannya juga udah menggunakan megapascal bukan pascal lagi. Next. Nah, lalu yang sebelah ada McLeod gauge.
Magnetic adalah instrumen ilmiah yang digunakan untuk mengukur tekanan yang sangat rendah, yaitu sekitar 10-6 torr, atau sekitar 1333,22 Pascal sampai 799,934 Pascal. Nah, instrumen ini bekerja berdasarkan tinggi kolom cairan, yaitu memakai metode kompresi gas. Prinsip kerja dari manometer sendiri yang ditunjukkan pada gambar 6.15 yaitu dengan mata awal movable reservoir atau pergerakan reservoir ini turun sampai kolom merkuri turun di bawah 0. Nah, lalu bohlam B dan C ini memiliki tekanan yang sama dengan sumber vakum B. Nah, selanjutnya reservoir tadi dinaikkan sampai merkurinya itu mengisi bohlam dan naik ke kapiler menuju titik yang selevel dengan kapiler referensi pada titik 0 awalnya. Jadi itu bisa ketemu nih berapa tekanan yang sedang diukur tadi. Nah, untuk perumusannya itu VC sama dengan AY, di mana VC adalah volume gas di kapiler, dan A-nya adalah volume kapiler persatuan panjang, dan B-nya adalah panjang kapiler yang terisi gas. Tapi jika kompresi gasnya itu berupa isotermal pada kapiler, itu menggunakan persamaan VC sama dengan P dikali VB per VC, di mana VB merupakan volume gas di kapiler, bohlam, dan opening. PC-nya adalah tekanan kapiler, P-nya adalah tekanan vakum. Sehingga dari sama tadi, tekanan yang didapat oleh kapiler berupa ketinggian dari kolom merkuri yaitu PC min P sama dengan Y. Sehingga kita dapat persamaan barunya itu jadi P sama dengan AY kuadrat per VB min AY sama dengan YVC per VB min AY. Nah, untuk kebanyakan kasus, jika nilai A kali Y-nya itu kurang dari VB atau kurang dari nilai volume gas di kapiler itu, maka persamaannya itu dirubah menggunakan persamaan P sama dengan AY kuadrat per VB. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu Pirani Thermal Conductivity Gauge. Bisa kita lihat di layar berikut yaitu gambar dari Pirani Gauge. Kita bisa lihat jembatan Wheatstone dengan yang ini compensating cell, ada power supply dengan applied pressure non vakum di sisi kiri, dan filamen atau dengan filamen yang platinum pada dalamnya, dan measuring cell dengan Pirani Gauge chamber. Oke, yaitu termokopel digunakan untuk mengukur suatu filamen, tetapi dalam gauge tipe Pirani menggunakan variasi resistansi bahan filamen, tungsten, platinum, dan lain-lain. Bisa kita lihat di gambar pojok kiri tengah, yaitu gambar 6.16, yaitu tekanan rendah menyebabkan konduktivitas gas yang efektif menurun dengan tekanan. Pirani Gauge merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tekanan melalui perubahan konduksi thermal gas. Saat filamen listrik dipanaskan pada sebuah tempat di dalam ruang vakum, maka filamen tersebut akan kehilangan panas tergantung pada konduktivitas gas dalam suhu filamen tersebut. Semakin rendah tekanan, maka semakin rendah konduktivitas thermal, dan akibatnya semakin tinggi suhu filamen untuk input listrik yang diberikan. Yaitu pada gambar 6.17, pada gambar di atas, pengukuran resistansi dapat dilakukan menggunakan jembatan Wheatstone. Ketika kehilangan panas dari filamen merupakan fungsi dari suhu lingkungan dan dua gauge yang terhubung seri, kemudian pada jembatan Wheatstone dialiri arus listrik yang kecil, sehingga menyebabkan filamen menjadi panas dengan temperatur yang bergantung pada tekanan gas di sekitar filamen, sehingga menyebabkan seperti penjelasan sebelumnya, yaitu semakin rendah tekanan maka semakin rendah konduktivitas thermal, dan akibatnya semakin tinggi suhu filamen untuk input energi yang diberikan. Materi yang selanjutnya yaitu Donaldson Gauge.
kita bisa lihat gambar di layar, yaitu schematic of Knudsen gauge. Kita bisa lihat dua cermin di gambar. Oke, molekul yang menyerang baling-baling dari plat panas yang memiliki kecepatan tinggi daripada yang meninggalkan baling-baling. Karena perbedaan suhu tersebut, sehingga momentum bersih yang diberikan pada baling-baling dapat diukur dengan cara mengamati perpindahan sudut cermin. Nah, pertukaran momentum tersebut, momentum total dengan baling-baling adalah sebagai fungsi kepadatan molekul yang pada gilirannya terkait pada tekanan suhu gas. Kita bisa lihat persamaannya yang digunakan untuk tekanan gas yang diturunkan pada suhu dan gayang menjadi P sama dengan 4F dikali TG per T min TG, dengan T yaitu temperatur suhu dan TG yaitu temperatur suhu pada baling-baling. Nah, materi selanjutnya yaitu the ionization gauge. Oke, kita bisa lihat gambar di layar ya. Di samping kiri yaitu gambar dari gambar dalamnya, gambar yang ada di dalam dari kaca tersebut. Nah, yaitu ada ion kolektor dengan grid dan support dan thermionic emission filament. Nah, yang di gambar kanan yaitu gambar aslinya. Nah, kita bisa lihat gambar di 6.19 yaitu schematic of ionization gauge dengan adanya plat yang negatif dan vacuum source dan katoda di bawah ini dengan EP dan EG dan lalu dengan IP dan IG yang naik dan gridnya yang positif. Oke, katoda yang dipanaskan dengan cara memancarkan elektron yang dipercepat oleh grid bermuatan positif, sehingga elektron yang bergerak menuju grid akan menghasilkan ionisasi molekul gas melalui tumbukan enterion. Plat dipertahankan sebagai potensi negatif dan ion negatif akan dikumpulkan di sana menghasilkan IP. Nah, kemudian elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh grid menghasilkan arus grid IG. Nah, lalu menggunakan rumus di samping yaitu P sama dengan 1 per S 1 kali IP atau P sama dengan 1 per S dikali IP per IG. Nah, ya materi terakhir yaitu the alphatron. Kita bisa lihat gambar 6.20 yaitu schematic of alphatron gauge dengan adanya radium source dan vacuum source-nya yang mengarah ke atas dan ion kolektor di sisi tengah. Lalu ada R-nya juga dan E0 dengan E juga. Nah, alphatron adalah pengukuran tekanan dengan prinsip ionisasi radioaktif dengan sumber radium kecil berfungsi sebagai emitter partikel alfa. Partikel-partikel ini mengionisasi gas di dalam ruang gauge. Jumlah ion sebanding dengan tekanan gas digunakan untuk mengukur tekanan antara 10 pangkat indikator sampai 10 pangkat indikator. Derajat ionisasi ditentukan dengan mengukur tekanan output E pangkat 0. E0 atau N. Lalu karakteristik output yang dihasilkan berbeda untuk setiap jenis gas yang digunakan. Pada tekanan yang sangat rendah, jalur bebas rata-rata menjadi begitu besar sehingga sangat sedikit tabrakan yang mungkin terjadi sehingga tingkat ionisasi kecil. Alphatron memiliki kelebihan yang dapat digunakan pada tekanan atmosfer serta vakum tinggi dan tidak ada filamen yang dipanaskan. Akibatnya, tidak ada masalah terbakarnya filamen secara tidak sengaja karena paparan yang tidak sengaja dari pengukuran ke tekanan tinggi atau di atas 10⁻⁴ torr atau 13 Pa. Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.